Game, yeay. Halo kita di video kali ini aku kasih judul habis mukul terus kemana kakinya. Jadi di video ini aku ditemani oleh Rian. Rian ini udah lama absen karena kemarin sibuk untuk mempersiapkan pernikahan. Sekarang udah menikah, berarti ini newlywed. Newlywed apa? Man, newlywed man. Apa itu? Oke, di video kali ini aku mau ngamati permainannya Rian ya. Jadi kalian bisa lihat sendiri, Rian itu habis mukul terus menempati posisi yang mana. Kalau di video-video kemarin kan, misalkan partner tuh ngangkat bola, terus kita jaganya di mana ya. Tapi sekarang kalau misalkan kamu yang ngangkat bola, kamu tuh harus jaga kemana. Nah itu juga perlu kamu ketahui. Nanti juga bahas mengenai kalau kamu nyemesnya itu lurus atau nyemesnya silang. Kalau kamu ngasih drop shot atau net, itu kamu harus segera beranjak atau segera menepati posisi mana. Terus kayak kaki-kakinya juga perlu diperhatikan. Kira-kira contohnya kayak gini, Rian tuh habis ngelop, posisi badannya kan tetap serong ke kiri ya, harusnya itu lurus ngadep ke Ian, nggak boleh serong ke kiri. Terus kedua kakinya itu juga hampir sejajar, jangan miring kayak gitu. Nah itu nanti pengaruh ke gerakan pengembalian. Seperti kalian lihat ya pengembaliannya, Rian itu kan tadi kurang keras, makanya sama Joshua langsung bisa dicegat. Ya untungnya Joshua nggak langsung nyemes keras ya. Tapi kalau langsung keras mati. Terus karena tubuhnya miring, dia mau maju ke satu step lagi ke depan nggak bisa. Nah itu tadi kalau kakinya Rian tuh lurus sejajar sama net ya. Itu kalau mau maju kan bisa melangkahkan kaki kanan langsung ke depan. Tapi berhubung kaki kanannya udah di depan, mau maju lagi agak sulit. Harusnya bisa sih kalau kaki kirinya ikut dorong. Jadi langsung kaki kanannya diangkat, kaki kirinya didorongkan. Nah ini posisi badanku juga nggak boleh ya kayak gitu. Jadi tangan satunya itu berada di pinggang, nggak bisa kemana-mana kalau kayak gitu. Ya memang aku nggak siap karena aku pikir bolanya itu nggak ke sana ya. Oh, kadang aku juga berbuat kayak Rian sih. Jadi bolanya gimana tapi tetap badanku itu miring, soalnya ya nggak, dulu nggak di training kayak gitu, arah-arah badan ke arah bola itu nggak ada. Jadi udah kebiasaan sih. Cuman kalau kamu punya kebiasaan tapi diulang-ulang dan itu lumayan berhasil ya, maksudnya nggak bikin kamu cepat mati, ya nggak apa-apa, dipakai aja terus. Kalian lihat gerakanku ya, habis bodinya miring langsung mengarah ke depan lagi. Terus kalau mau ngambil ngelop kan memang juga harus miring, tapi habis gitu bodinya diarahin ke sejajar lagi. Terus kalau ditekan lawan ya, itu posisi defense juga harus sejajar ke depan net. Nanti bisa lebih bagus pengembaliannya. Nah, kayak gini. Nah, berarti kan lebih apa ya, kalau bahasa Jawanya itu lebih tegen atau lebih stabil kakinya. Jadi kamu mengembalikan bolanya itu powernya jadi bisa ke depan. Kalau badanmu apa, kestabilannya goyah, itu biasanya bolanya nggak kuat, kecuali memang kamu mengolah otot-otot tubuhmu ya. Kalau kakinya nggak kuat pasti udah dikompensasi sama gerakan lainnya, maksudnya dikompensasi sama otot tubuh lainnya. Nah ini Rian tuh senengannya kayak gini ya, jadi mungkin dia lebih biasa main basket, jadi gerakannya itu kayak gitu. Kalau basket tuh kan kayak kamu kayak kepiting ya, larinya kiri kanan tuh lebih cepat. Jadi orang yang bawaannya main basket atau olahraganya basket biasanya gerakan kakinya kayak gitu. Padahal itu bukan gerakan kaki badminton.
Tapi kalau biasa main basket ya kamu taruh di depan untuk cegat kiri kanan itu bisa cepet mainnya. Tapi kalau untuk depan belakang mungkin agak sulit untuk membiasakan diri. Ya namanya juga beda cabang olahraga. Nah itu tadi sedikit mengenai ini ya, arah arah badannya itu harus kemana. Kalau aturan umumnya sih arah badan itu harusnya mengikuti shuttlecock. Kalau shuttlecocknya sama partner kita dibawa ke kiri kita, ke kiri lapangan, ya kita harusnya arah bodinya ke arah sana juga. Tapi buat general rules, sebaiknya badan itu ngadep ke depan terus. Walaupun aku sering nemuin ya anak-anak yang suka tola-toleh. Nolak-nolak itu sebenarnya nggak baik. Kamu harus percaya juga partnermu tuh bakal ngasih kemana, terus harus bisa baca bola. Kalau sama lawan ditaruh ke belakangku, yang terima partnerku, aku harus kemana. Nah, ini barusan Rian bagus ya, dia itu udah beberapa kali ngamatin kalau Ian suka ngasih ke silang backhand net. Terus sama Rian udah ditungguin, cuman ini gagal padahal udah tahu kalau bakal ditaruh sana. Kalau diamati lagi kaki kanannya Rian itu udah melebihi shuttlecock. Jadi shuttlecocknya itu udah lewat, kaki kanannya maju. Jadi agak sulit ya untuk mukul ke daerah situ. Jadi kita harus kalkulasi kakinya itu harus taruh mana. Terus kalau bisa ya bolanya dipukul di depan kita. Jangan sampai melebihi kaki raket. Jadi kaki raketnya mestinya sih kalau di kasus ini ya, mestinya sih nggak perlu dilangkahkan jauh-jauh. Cukup melangkah sambil mukul langsung ke depan. Nggak apa-apa, itu bisa. Ya memang perlu koordinasi lagi sih. Kalau jarang main badminton tuh ya memang gitu, kelemahannya ada di timing. Lupa timingnya itu harusnya ngambilnya di mana. Tapi aturannya kalau yang umum sebaiknya yang benar itu bolanya ada di depan. Nah ini aku kecepatan ngambilnya ya, itu terlalu ke depan. Itu karena baru ganti shuttlecock, jadi timingnya agak beda. Yang tadi kan pakai cock 3 in 1, lajunya lebih cepat. Yang ini pakai cock normal, lajunya tambah lebih cepat lambatnya. Ini Ian nyemes mau ngenai kepalaku, aku hindari tapi ternyata out. Ini Erik dada-dada, mau kemana dada-dada. Nah, ini Rian bagus, cepat tanggap ya. Jadi aku nurunin bola dia langsung jaga. Nah ini salah sih dia, habis ngasih kayak gitu nanggung ya bolanya Rian. Jadi ada kemungkinan di smash walaupun aku maju, tetap yang habis Rian ngasih net gak boleh maju, tetap harus balik ke kanan atau ke tengah belakang. Biasanya kalau ditempatin di kiri dari kita ya, kirinya kita itu kalau lawan mau nyemes yang di daerah net tuh biasanya ke kanan. Jadi langsung aja jaga di kanan. Ini kalian lihat lagi ya, habis mukul Rian tuh badannya cenderung serong ke kiri. Jadi harus dibiasain habis mukul langsung ngadep ke depan.
Ini mungkin contoh yang bagus juga dari Rian. Habis kasih backhand drop silang, harusnya langsung balik tengah. Ini juga langsung balik ke tengah. Ya untungnya masih muda jadi cepat, walaupun aku lihat itu agak terlambat ya, habis mukul langsung balik. Tergantung arah pukulan kita, tapi kalau kita nurunin bola langsung kamu balik ke tengah. Tengah belakang ya, kalau kamu jaga belakang ya tengah belakang. Nah ini habis ngelop langsung masuk ke kiri, terus kakinya itu siap-siap untuk mundur lagi, atau siap-siap untuk maju juga bisa. Tapi kalau posisi siapnya itu kamu badannya serong, itu sulit untuk maju atau mundur. Oke, game pertama udah selesai. Ini aku beda jauh ya, jadi mending aku buang-buang aja daripada ngejar, nggak mungkin ngejar. Apalagi yang datang cuma dikit, jadi mending diperbanyak aja gamenya, walaupun durasinya dipersempit. Nanti malah kecapean di satu game, terus nggak bisa main lagi. Kemarin tuh aku ngamati atlet waktu tampelan ya. Ini tampelan tuh bukan main, tapi waktu tampelan aja dia kakinya itu udah langsung ready tuh. Sering ngasih apa ya? Dia itu habis mukul tuh sering kayak split step. Jadi langsung langkahnya itu ready terus. Mungkin kalau atlet udah dibiasain kayak gitu ya. Jadi waktu habis mukul, walaupun bolanya itu belum dipukul sama lawan, masih di udara, dari kita kan traveling ke lawan ya, itu dia udah melakukan split step atau kakinya itu udah sejajar. Paling enggak, meskipun enggak sejajar ya, walaupun ada kaki yang entah yang kiri atau yang kanan yang lebih depan, pokoknya serong gitu, tapi dia udah adjust. Jadi kan kadang-kadang kita habis melangkah itu kakinya kan mungkin terlalu lebar jaraknya antara kaki kiri dan kanan, atau mungkin terlalu dekat. Nah itu dia langsung adjust lagi. Kalau memang diperlukan yang kaki raketnya di depan, ya langsung dibuka selebar pundak. Jadi langsung dibuka, di adjust langsung selebar pundak. Dan itu yang bikin apa, gerakan-gerakannya itu kayak lapangannya dia itu nggak ada kayak kosongnya gitu. Jadi kemana-mana cepet. Soalnya dia selalu siap kakinya. Nah, mungkin kita yang bukan atlet kalau melakukan hal kayak gitu tuh capek ya. Karena kita harus selalu konsen dan selalu 100% untuk eh, apa, selalu alert untuk mengembalikan bola. Untuk kemana-mana juga selalu alert, kakinya itu selalu siap. Sedangkan kita yang mainnya cuma sekedar hobi, kadang nampel aja males ya. Ini Rian juga salah ini ya, mungkin bukan bukan mengira out itu, tapi luput. Kenapa kok bisa luput? Soalnya nggak siap kakinya, dan kalau posisinya kayak gitu agak miring sih nggak apa-apa. Ini ya walaupun kakinya itu lurus, keduanya itu sejajar, tapi badannya kan bisa dimiringin. Kalau mau nyemes itu harusnya bahu yang pegang raket itu dibawa ke belakang. Nah ini tadi Rian kan nggak, malah dibawa ke depan ya, kebalik. Di antara kita berempat yang aku lihat kakinya itu banyak siapnya itu Yosua. Tadi habis mukul dia banyak pakai split step juga. Nah itu yang benar sih menurutku. Ini Yosua kaget jadi langsung angkat bola karena nanggung aku cemes. Tapi kalian lihat gerakannya Ian ya. Kakinya Ian ini nggak di posisi langsung stabil. Jadi untuk mengembalikan bola jadi ragu-ragu. Kalau stabil
kita meskipun di smash mungkin kurang mundur ya, meskipun di smash di daerah dada itu masih ada kemungkinan untuk mengembalikan. Kalaupun di depan juga malah lebih enak kan kalau kurang mundur tapi mukulnya malah lebih enak. Tapi kalau kemunduran di smash di depan kita ya udah pasti mati. Tapi bisa sih, kemarin tuh atlet yang datang ke tempatku bisa mengembalikan bola yang kalau di smash tuh kena net terus jatuh di depannya. Jadi di luar prediksi ya, dia udah siap-siap di daerah yang sekiranya bolanya itu jatuhnya di sana, tapi ternyata kan kena net, jadi bolanya belok ke depannya dia, jadi dia langsung lompat kecil gitu ke depan terus bisa mengembalikan. Nah, memang agak kepepet atau uh, di luar prediksi ya, tapi bolanya pengembaliannya itu buang bolanya itu nggak pernah nanggung, soalnya dia atlet jadi mukulnya masih bisa keras. Nah, intinya kalau kamu bukan atlet ya, ya kayak bola-bola yang kayak gitu, yang dadaan-dadaan tuh mungkin nggak bisa dikembalikan atau mungkin nggak tahu caranya atau males untuk melangkah untuk belanin delosor-delosor itu males. Tapi setidaknya kamu harus belajar reading atau baca di lokasi mana seharusnya itu aku siap. Terus kakinya itu yang sejajar kaki kiri kanan atau yang kaki raket di depan atau di belakang. Nah, itu nanti tergantung bola yang kita arahkan ke lawan ya. Misalkan aku pemain kidal kan raketku kaki kiri. Kalau sama partnerku atau sama aku ngasih lob ke daerah kanan atau kirinya lawan, itu aku akan pakai kaki raketku maju ke depan. Jadi kalau di smash itu masih bisa mengembalikan. Cuman kalau di smash di sebelah kiri, misalkan aku berada di tengah-tengah lapangan ya, itu aku nggak akan ngasih, ya bukan nggak akan, tapi sebaiknya kaki raketku itu agak belakang. Soalnya kalau di smash nanti ke arah forehandku, biasanya loh raket tuh ngenai paha, terus jadi gak bisa mengembalikan. Makanya kaki raketnya itu aku taruh ke belakang, biar raketku bisa mengayun untuk nerima pakai backhand ya, defend pakai backhand di daerah forehand. Tapi kalau kaki raketku berada di depan, itu waktu mukul ke daerah forehandku itu biasanya raketku kecantol atau tanganku kecantol sama paha. Soalnya kan pahanya maju di depan, jadi mungkin itulah alasannya kenapa kok ada kaki raket harus ditaruh di depan, harus ditaruh di belakang gitu. Itu alasan pertama sih kalau menurut kita. Alasan keduanya ya supaya kita kalau sama lawan tuh nggak jadi di smash tapi dikasih drop shot, kita bisa maju lebih cepat sih kalau kaki raketnya di belakang. Coba kalau kaki raketnya di depan berarti kan maju lagi satu langkah ke depan itu agak sulit ya. Tapi kalau kaki raketnya di belakang, kita bisa menggunakan kaki non raket itu buat tumpuan, terus kaki raketnya melangkah ke depan. Nah itu kan lebih jauh ya jangkauannya kalau uh, ngambil di daerah drop shot atau di daerah net. Tapi walaupun kakimu itu harus sedikit di belakang atau sedikit di depan ya, itu jangan terlalu banyak lah. Kalau terlalu serong, kalau Rian ya aku lihat itu terlalu serong kakinya, makanya kalau di smash kemana-mana itu agak sulit. Kecuali dia memang bisa trick shot ya. Misalkan kakinya itu udah kadung terlalu miring sampai posisi badan kita itu menghadap hampir ke tembok. Ya. Itu kalau di smash ke daerah belakang ke punggung, ya itu harus pakai trick shot. Itu occasional ya, kadang-kadang aja itu terjadi sewaktu lawan tuh nyemes cepet gitu. Habis di smash terus kita belum sempat ganti posisi untuk siap kakinya sejajar, tahu-tahu sama temennya lawan yang nyemes tuh diserobot di depan, langsung di smash ke daerah
backhand kita. Nah, itu pakai trick shot yang raketnya dibanting di belakang di daerah pantat itu mukulnya. Itu occasional aja atau jarang terjadi, tapi bisa ada kemungkinan terjadi. Kalau kamu nggak bisa kayak gitu ya sebaiknya pasang badannya itu ke arah depan terus, habis mukul langsung siap kakinya dibuka. Nggak cuman posisi defend ya, kalau kita habis mukul lob terus harus siap gitu. Tapi di posisi servis juga, ini Rian sering kecolongan ya kalau servis ke Joshua, sama Joshua di trick shot terus bolanya ditaruh di net silang gitu. Dan Joshua juga jago banget ya kak kalau kayak gitu. Nah itu sebenarnya masih bisa dikembalikan asal kita itu mikir kayak gini. Oh Joshua biasanya sering ngasih kayak gitu, jadi aku habis servis langsung split step, buka kakinya langsung siap untuk menerima di net. Nah itu atlet-atlet sering melakukan itu. Nah walaupun lawan kita bukan atlet tapi mereka meniru gayanya return service-nya atlet, akhirnya kita yang lawan mereka bukan atlet jadi kaget atau nggak bisa ambil. Tapi kita bisa niru kayak gitu, habis servis selalu siap, nggak boleh habis servis sering nganggur. Misalkan kita ngasih ke flick serve ya, habis flick serve langsung mundur lompat, langsung dibuka kakinya di kanan sejajar. Kadang aku lihat anak-anak itu habis flick serve diam aja di depan ya. Kamu kalau lawannya bisa nyemes kena kepalamu, atau habis flick serve terus dia mundurnya pelan-pelan kayak orang lari mundur gitu. Harusnya lompat langsung jejak kakinya dua itu siap. Itu enak sih kalau di smash bisa mengembalikan lebih baik daripada waktu kita gerak mundur-mundur ternyata di smash nggak bisa. Jadi kalau posisi defense itu harusnya kita kakinya itu lebih steady, lebih siap lah. Oke guys, gitu aja video kali ini, semoga membantu. Maaf suaraku serak karena sedikit sakit tenggorokan. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.